Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu tenaga honorer dimanapun berada. Nah di sini Bapak Ibu saya akan coba berbagi dengan kalian semua terkait informasi pendataan non ASN ya. Yang pada saat ini telah ditutup untuk pendataannya yang tepatnya pada pukul 00 tadi malam ya, ataupun jam 12 semalam ya. Nah di sini Bapak Ibu yang belum sempat selesai melakukan pendataan sampai dengan akhir yaitu pencetakan kartu. Di sini Bapak Ibu jangan panik ataupun jangan gundah dan jangan berkecil hati ya. Karena kenapa di sini Bapak Ibu akan diberikan kesempatan kedua yang nantinya akan dibuka kembali ya. Ini untuk pendataan pertama ini ditutup hanya sementara dan nanti akan dibuka kembali ya. Baik, di sini saya akan coba berikan penjelasan sedikit ya. Di sini Bapak Ibu, ketika kita login masuk ke akun kita akan terjadi seperti ini ya. Ini kita tidak bisa melakukan apa-apa. Dan sekali lagi di sini Bapak Ibu jangan panik ya, tetap tenang ya, tetap tenang dan terus berdoa. Dan di sini Bapak Ibu saya akan tunjukkan pada kalian yaitu timeline pendataan non ASN tahun 2022. Di sini dapat kita lihat timeline pendataan yaitu untuk tahap pertama ini sampai dengan 30 September 2022 yaitu pra finalisasi ya. Ini baru pra, belum final ya. Di sini dapat kita cermati yaitu prafinalisasi bukan finalisasi. Finalisasinya nanti di tanggal 30 Oktober 2022 ya. Dan di sini Bapak Ibu untuk saat ini tugas instansi yaitu yang pertama yaitu impor dan atau impor data tenaga non ASN, kemudian melakukan pengecekan data ya. Dan di sini untuk tenaga non ASN membuat akun dan registrasi, mengonfirmasi, melengkapi data dan riwayat masa kerja yaitu yang telah kita lalui ya. Dan di sini tepatnya tanggal 30 September 2022 yaitu prafinalisasi. Di sini instansi prafinalisasi yang menutup semua proses kegiatan pendataan. Di sini setelah ditutup kita tidak bisa melakukan apa-apa ya. Akan tampil seperti ini jika kita belum selesai melakukan pendataan. Kemudian selanjutnya nanti instansi akan mengumumkan daftar tenaga non ASN yang masuk dalam pendataan uji publik pada kanal instansi masing-masing ya. Di sini Bapak Ibu bisa kunjungi web kanal instansi masing-masing ya. Kemudian selanjutnya nanti tenaga non ASN dapat memeriksa dari pengumuman ya, yaitu memeriksa datanya dari pengumuman yang dikeluarkan oleh setiap instansi. Kemudian jika tidak terdapat data ataupun tidak terdata, maka dapat mengusulkan usulan pendataan ya. Bapak Ibu dapat mengusulkan usulan pendataan yaitu di sini ya, di web pendataan non ASN. Bapak Ibu silakan klik di sini. Di sini ada yaitu daftar tenaga non ASN dapat dilihat pada web ataupun kanal instansi masing-masing. Bagi tenaga non ASN yang belum terdata dapat melapor pada menu lapor di bawah ini yaitu di sini ya. Klik tombol ini non ASN tidak terdaftar. Dan di sini Bapak Ibu bisa isikan biodatanya, nama instansi, nama lengkap, nomor induk kependudukan, kemudian jabatan, unit kerja, ini juga tanggal lahir jangan lupa ya. Kemudian upload scan SK ya, SK, kemudian masukkan captcha dan submit. Oke, kita lanjut. Selanjutnya nanti instansi di poin nomor 4 ini hanya untuk instansi yang terdapat pegawai tenaga non ASN dalam pengusulan pendataan pasca prafinalisasi, maka bersurat kepada BKN untuk melakukan penambahan waktu ya, yaitu waktu pendataan. Di sini setiap instansi diwajibkan yaitu bersurat kepada BKN untuk melakukan penambahan waktu pendataan. Dan selanjutnya di sini tugas tenaga non ASN yaitu yang pertama kembali membuat akun dan registrasi, kemudian mengonfirmasi melengkapi data dan riwayat masa kerja. Dan selanjutnya nanti di 31 Oktober 2022 di sini tugas instansi yaitu finalisasi ya. Di sini Bapak Ibu dapat kita cermati ini finalisasi yaitu tahap akhir ya. Tidak ada lagi tambahan waktu kemungkinan ya. Kemudian selanjutnya di sini untuk instansi
akan melakukan pengecekan data terakhir dan melakukan finalisasi akhir yang menutup semua proses kegiatan pendataan mengunggah SPDN berdasarkan hasil pendataan terakhir ya. Seperti halnya saat ini, instansi akan menutup semua proses kegiatan. Namun di sini di 31 Oktober, setiap instansi nanti akan mengunggah SPDN berdasarkan hasil pendataan akhir. Dan selanjutnya, instansi nanti akan mengumumkan kembali tenaga non-ASN yang hasil akhir yang dilakukan pendataan pada tahun 2022 ya, itu pada tahun ini. Dan di sini Bapak Ibu kita dapat lihat siaran pers dari BKN ya. Ini surat edaran yang telah dikeluarkan oleh BKN dengan nomor 018 garing rilis garing BKN garing 8 garing 2022 ya. Yaitu dikeluarkan di Jakarta 30 Agustus 2020. Dan di sini Bapak Ibu, pendataan tenaga non-ASN berlangsung hingga 31 Oktober 2020. Di sini sebagai tindak lanjut ketentuan pemerintah yang melarang pengangkatan tenaga honorer atau sejenisnya seperti pegawai non-ASN, Badan Kepegawaian Negara ataupun BKN melalui pelaksanaan pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah. Pendataan tenaga non-ASN dilakukan melalui portal BKN pada laman pendataan asn.bkn.go.id. Adapun di sini skema pendataan dibagi ke dalam beberapa tahapan. Yakni yang pertama, tahapan sebelum prafinalisasi ya, yaitu yang telah kita lalui. Kemudian masing-masing admin ataupun proktor instansi mendaftarkan tenaga non-ASN yang masih bekerja di lingkupnya dan memenuhi persyaratan pendataan tenaga non-ASN sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Nah, setelah didaftarkan oleh instansi, setiap tenaga non-ASN yang masuk pendataan dapat membuat akun pendataan non-ASN di portal dan instansi melakukan pengecekan terhadap data yang diinput ya dan dilengkapi oleh tenaga non-ASN itu sendiri. Dan kedua, pada tahapan prafinalisasi yang berlangsung pada tanggal 30 September 2022 yaitu semalam tepatnya di jam 00, masing-masing instansi mengumumkan daftar tenaga non-ASN yang masuk dalam pendataan awal ataupun uji publik melalui kanal informasi instansi masing-masing ya. Dan selanjutnya, nah dari pengumuman pendataan awal instansi bagi setiap tenaga non-ASN yang memenuhi kategori pendataan namun belum terdata ataupun belum memenuhi kelengkapan dapat mengusulkan, mengonfirmasi, melengkapi data dan riwayat masa kerjanya ya. Dapat copy lagi nanti. Dan selanjutnya ketiga, pada tahapan finalisasi yang berlangsung 30 Oktober 2022 nanti, masing-masing instansi melakukan pengecekan terakhir ataupun finalisasi akhir pendataan tenaga non-ASN itu sendiri dan menerbitkan surat pertanggungjawaban mutlak atau SPTJM sebagai hasil akhir pendataan serta mengumumkan hasil akhir data tenaga non-ASN pada kanal informasi masing-masing ya. Kemudian untuk persyaratan dan kategori pendataan non-ASN, instansi dapat mengacu pada surat Menteri PAN-RB dengan nomor sekian dengan nomor surat tanggal 22 Juli 2022 tentang pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Di antaranya berstatus tenaga honorer kategori 2 atau THK2 yang terdaftar dalam database BKN. Pegawai non-ASN yang bekerja pada instansi pemerintah, pembayaran gaji menggunakan APBN atau instansi pusat dan APBD atau instansi daerah ya. Bukan melalui mekanisme pengadaan barang jasa, individu ataupun pihak ketiga ya. Dan di sini diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja dan telah bekerja paling singkat 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021 ya. Kemudian berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 50 tahun pada 31 2001. Dan masih aktif bekerja pada saat pendataan non-ASN yaitu pada saat pendataan saat ini ya. Jika sudah tidak aktif di sini, kalau kita cermati surat ini tidak boleh melakukan pendataan ya. Kemudian
Pendataan tenaga non-ASN ini selain bertujuan untuk menindaklanjuti ketentuan peraturan pemerintah atau PP 48 tahun 2005 dan PP 49 tahun 2018, yakni dilarang terhadap penjabat pembina kepegawaian atau PPK, instansi pemerintah untuk melakukan pengangkatan honorer dan atau tenaga non-ASN. Juga bertujuan mendorong masing-masing instansi pemerintah untuk proses mapping, validasi data, dan menyiapkan roadmap penyelesaian tenaga non-ASN ya. Baik, di sini di penutupan yang bertanda tangan yaitu Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerjasama Badan Kepegawaian Negara, Bapak Satya Pratama ya, ditandatangani secara elektronik oleh BKN. Baik Bapak Ibu, hanya demikian informasi singkat yang dapat saya berbagi dengan kalian. Semoga kiranya. Dan di sini Bapak Ibu silakan kunjungi channel Mukhtar Syahjud dan temukan informasi-informasi ya. Informasi penting untuk diketahui ya terkait pendataan non-ASN, pendidikan dan sebagainya ya. Ini Bapak Ibu silakan sendiri. Dan di sini sebelum saya tutup, saya ucapkan ribuan terima kasih buat Bapak Ibu yang telah sedianya mendukung channel Mukhtar Syahjud. Baik, selamat menjalankan aktivitas kembali dan semoga saja kita dapat berjumpa lagi di lain kesempatan. Akhir kata di sini saya mohon pamit undur diri. Jika ada kesalahan dan kesilapan dalam penyampaian saya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.